Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nasihatul Ula, NIM 0602032104 dari Prodi Manajemen Pendidikan Islam. Di sini saya akan menjelaskan tentang tata bahasa penyusunan karya tulis ilmiah. Pengertian struktur kalimat. Struktur kalimat adalah rangkaian kata yang membentuk sebuah kalimat dan dibangun oleh unsur-unsur yang sifatnya relatif tetap, berupa subjek, predikat, objek, pelengkap, dan juga keterangan. Subjek, predikat, objek, dan juga keterangan atau disebut dengan SPOK. Subjek merupakan unsur yang berfungsi sebagai pokok pembicaraan dalam suatu kalimat. Dapat berupa kata atau frase benda. Predikat ialah unsur kalimat yang berfungsi menjelaskan subjek. Karakteristik dari predikat dapat dilihat dari perannya dalam menjelaskan pekerjaan yang dilakukan oleh subjek. Objek adalah unsur kalimat yang digambarkan sebagai sesuatu yang tunduk pada tindakan atau aktivitas subjek. Sedangkan keterangan dalam fungsi kalimat sebagai penjelas, di mana, kapan, dan bagaimana suatu peristiwa terjadi dalam kalimat. Selanjutnya yakni kelengkapan kalimat dan contohnya. Dalam hal ini, kelengkapan unsur kalimat itu sekurang-kurangnya harus memenuhi dua hal, yaitu subjek dan predikat. Perhatikan contoh berikut. Yang pertama, kami mengerjakan PR matematika kemarin. Subjeknya kami, predikatnya mengerjakan, objeknya PR matematika, dan keterangan waktunya adalah kemarin. Yang kedua, petani menanam padi di sawah. Subjeknya petani, predikatnya menanam, objeknya padi, dan keterangan tempatnya di sawah. Jenis-jenis kalimat. Jenis-jenis kalimat dibagi menjadi 4, yaitu kalimat biasa, kalimat paralel, kalimat periodik, dan juga kalimat efektif. Kalimat biasa adalah kalimat yang predikatnya terletak di belakang subjek. Kalimat paralel merupakan kalimat yang menunjukkan kesetaraan atau kesamaan. Sedangkan kalimat periodik menekankan gagasan utama dengan menempatkan di akhir, mengikuti semua klausa bawahan, dan mengubah lain yang mendukung gagasan pokok. Sedangkan kalimat efektif dapat diartikan sebagai susunan kata yang mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Menyusun kalimat menjadi paragraf. Untuk menyusun paragraf yang padu, kita dapat menggunakan langkah sebagai berikut. 1. Pilihlah tema atau topik yang akan dibahas dalam sebuah paragraf. Yang kedua, buatlah kalimat utama yang memuat ide pokok atau masalah yang akan dibahas dalam paragraf. Yang ketiga, letakkan kalimat utama tersebut di awal, di akhir, atau awal dan di akhir paragraf. Kemudian, letak kalimat utama ini tergantung jenis paragraf apa yang hendak dibuat. Bisa deduktif, induktif, atau deduktif-induktif. Yang keempat, buat beberapa kalimat penjelas yang menjelaskan kalimat utama. Hubungkan antar kalimat dengan konjungsi atau kata hubung. Yang terakhir, nomor 5, membaca keseluruhan paragraf yang telah disusun. Perbaiki apabila ada kalimat yang belum padu dengan kalimat yang lain. Diksi. Diksi adalah pilihan kata yang tepat dan selaras dalam penggunaannya untuk mengungkapkan gagasan sehingga diperoleh efek tertentu seperti yang diharapkan. Macam-macam diksi berupa sinonim, antonim, homonim, hiponim, hipernim, polisemi, homograf, dan juga homofon. Terakhir, yakni tanda baca. Tanda baca adalah simbol yang tidak berhubungan dengan suara atau kata dan frasa pada suatu bahasa, melainkan berperan untuk menunjukkan struktur dan organisasi suatu tulisan. Dan juga intonasi serta jeda yang dapat diamati sewaktu pembacaan. Aturan tanda baca berbeda antar bahasa, lokasi, waktu, dan terus berkembang. Beberapa aspek tanda baca adalah suatu gaya spesifik yang dikarenakan tergantung pada pilihan penulis. Sekian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.